Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Kami sapa dulu rekan-rekanku, rekan mahasiswa yang paling jauh, Politeknik Pratama di Purwokerto. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pun juga kami sapa rekan-rekan dari Universitas Tekkom Semarang. Apa kabarnya pada malam hari ini? Tadi sore ada mahasiswa dari Tekkom Semarang di Majapahit yang sudah kontak Pak Jailani. Alhamdulillah, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Juga kami sapa rekan-rekan dari STS-Tekkom di Kartasura. Semoga seperti rekan-rekan yang lain yang ada di Semarang, yang ada di Purwokerto juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik rekan-rekanku yang kami banggakan, yang kami cintai, pada malam hari ini kita bertemu meskipun melalui pertemuan tatap maya, pertemuan daring untuk mata kuliah teori organisasi. Sebelum kami memulai perkuliahan, karena ini baru pertama, saya kepingin mengenalkan diri dulu. Harapan kita kalau kita nanti sudah berkenalan akan menjadi komunikasi yang lebih intensif, komunikasi yang lebih harmonis. Meskipun komunikasi kita masih terbatas pada pertemuan lewat media online. Baik rekan-rekanku semuanya, nama saya Jailani. Tempat tanggal lahir di Karanganyar 30 Desember 1968. Banyak usianya Mas Pak Jailani. Aktivitas seharian selain mengajar di STS-Tekkom, saya aktif di pengembangan UMKM di Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya ditugasi diberi amanah menjadi Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan juga Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karanganyar. Tentang pengalaman berorganisasi, alhamdulillah Pak Jailani sudah sangat lama panjang berorganisasi sejak seperti saudara-saudara semua, sejak mahasiswa tahun 90-an. Pak Jailani sudah ikut dalam kegiatan mahasiswa, apakah mahasiswa organisasi mahasiswa ekstra, misalnya himpunan mahasiswa Islam, kemudian organisasi kelompok studi, bahkan dulu Pak Jailani hobinya ikut demo. Kemudian pengalaman organisasi yang sangat menarik dan berarti sekali adalah ketika era reformasi. Pak Jailani waktu itu tahun 99-98 sebagai salah satu inisiator, sebagai salah satu pendiri. Itu salah satu partai di Kabupaten Karanganyar. Formatur, karena partai waktu itu aturannya mendirikan formatur. Pak Jailani salah satu formatur dari 5 orang yang dianggap sebagai formatur untuk pendirian suatu partai politik di Kabupaten Karanganyar. Dan sebetulnya tahun 99 Pak Jailani sudah terpilih jadi anggota DPRD di Kabupaten Karanganyar dari Partai Amanat Nasional. Tetapi Allah berkehendak lain sehingga Pak Jailani mendekati pelantikan justru malah mengundurkan diri. Waktu itu mungkin saya berpikir
masih bodoh. Tapi ternyata Allah memberikan jalan yang terbaik, harus kita syukuri. Sudah SK di tangan, sudah seragam 3 setel, seragamnya masih saya gantungkan untuk kenang-kenangan. Itu pengalaman organisasi yang sangat menarik. Di mana di suatu organisasi partai politik itu orang mencaci maki partai politik, dianggap korup, dianggap segala macam. Tetapi harus kita sadari bahwa negara dibangun dari pilar-pilar partai politik. Anda sebagai generasi muda nanti ya belajar organisasi, seandainya nanti suatu saat Anda sebagai politisi, semoga menjadi politisi yang baik. Amin, amin. Itu terkait dengan pengalaman berorganisasi, termasuk juga sampai saat ini sejak 99 2000 ya, meskipun Pak Jailani mundur dari aktivitas politik praktis, tetapi komunitas masih tetap dengan kawan-kawan di organisasi. Termasuk salah satu sebab Pak Jailani jadi ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, karena juga tidak lepas dari kedekatan perkenalan dengan bupati, kepala daerah di Kabupaten Karanganyar. Itu rekan-rekanku yang kami banggakan, yang kami cintai semuanya terkait dengan perkenalan. Kemudian dari keluarga, Pak Jailani sudah berkeluarga, anak 2 sudah lulus kuliah semuanya, sudah pada bekerja. Baik rekan-rekanku, untuk selanjutnya kami perlu sampaikan terkait dengan mata kuliah teori organisasi. Saudara bersyukur bisa melihat, saudara berterima kasih ketika saudara semester 1 sudah mendapat mata kuliah teori organisasi. Di Universitas Tekom, di STS Tekom maupun di Perguruan Pratama, Anda sudah dihadapkan pada teori organisasi. Ini menjadi support bagi saudara. Kalau Pak Jailani dulu waktu kuliah semester 5 baru dapat mata kuliah teori organisasi, Anda masih semester 1. Sebelum kita nanti membahas tentang teori organisasi yang lebih mendalam, pertemuan pertama ini saya ingin memberikan support semangat pada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Organisasi itu dibutuhkan selama manusia masih ada. Saya ulang, organisasi itu dibutuhkan selama manusia masih ada. Artinya, sehebat apapun peradaban manusia, sehebat apapun perkembangan teknologi informasi, sehebat apapun teknologi produksi dalam industri, organisasi sangat dibutuhkan. Kira-kira ada enggak rekan-rekan mahasiswa dari sekian banyak ini, dari STIE, dari Universitas Tekom maupun dari Politeknik Pratama, yang tidak ada urusan, tidak ada kaitannya dengan organisasi? Kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak? Ini menjadi catatan bersama. Saudara bersyukur menjadi mahasiswa semester 1 sudah mengikuti mata kuliah teori organisasi. Karena apa? Manfaat organisasi itu sangat banyak sekali. Sebelum kita bicara lebih dalam, saya ingin menunjukkan kepada saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kehidupan kita yang lebih kecil di keluarga, apakah kehidupan yang lebih luas di lingkungan bermain, atau mungkin di pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat kelurahan, di tingkat RT, di tingkat kabupaten kota maupun provinsi sampai tingkat nasional. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Saat ini sedang ramai-ramainya orang membicarakan tentang calon presiden. Dari ketiga-tiganya, maaf, terlepas dari condong kemana, dari ketiga-tiganya calon presiden kita semuanya ada orang-orang yang matang berorganisasi. Mas Anies, Pak Ganjar itu adalah orang-orang
aktivis organisasi di UGM. Termasuk juga tidak lepas Pak Prabowo di militer. Nah, organisasi masih ada, masih melekat ketika orang itu masih peradaban masih ada. Dengan kata lain, ketika orang masih bergerak berkarya untuk memenuhi kebutuhannya, organisasi masih diperlukan. Itu terkait dengan organisasi. Mungkin saya berharap rekan-rekan mempelajari organisasi tidak hanya dari buku-buku ataupun mungkin PowerPoint dari Pak Jailani, dari banyak referensi. Sehingga ketika kita bicara dengan tujuan pembelajaran dalam teori organisasi Pak Jailani, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bagaimana menerapkan konsep organisasi dan dalam berperilaku berorganisasi. Pada pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran tentang organisasi yang ketiga adalah menerapkan konsep organisasi dalam perilaku berorganisasi. Artinya, saudara sebagai pemimpin organisasi, saudara sebagai anggota organisasi, atau saudara sebagai pecinta organisasi dapat menerapkan secara baik. Kita sudah bicarakan tentang konsep organisasi. Itu rekan-rekanku, sebelum kami lanjutkan, bagaimana kita melihat suatu organisasi. Apa toh sebenarnya organisasi? Organisasi adalah kelompok, di mana kalau kita bicara organisasi adalah kelompok, itu organisasi sudah ada sejak peradaban manusia ada. Sejak Nabi Adam dulu. Hanya tidak definisikan sebagai organisasi. Berkelompok. Meskipun hanya 2 orang. Nabi Adam dan Hawa. Berkelompok. Ternyata secara kodrati manusia tidak bisa hidup dengan sendiri. Tapi memerlukan orang lain. Organisasi dipahami sebagai suatu kelompok. Sejak manusia ada, organisasi itu sudah ada. Paham ya? Yang kedua, organisasi itu dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya. Pak Jailani tanya, kira-kira ada enggak rekan-rekan mahasiswa yang bisa hidup dengan sendiri? Atau mungkin siapa tokoh yang hebatnya minta ampun, kaya raya, pandai, kuasa, kira-kira bisa hidup dengan sendirinya enggak? Nah, orang secara hakikinya itu memerlukan kebutuhan sosial. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, salah satunya adalah kebutuhan sosial. Tumbuhan ditanam satu sudah hidup. Tetapi manusia kecukupan apapun belum tentu bisa terpenuhi kebutuhannya. Raja-raja kaya raya, Salman di Arab Saudi atau Hasan al-Bolkiah di Brunei, kaya raya. Apa kira-kira dia bisa hidup hanya dengan harta bendanya? Nah, organisasi dibutuhkan, saya tadi di depan sama ngomong, sebatas manusia masih ada, peradaban kehidupan manusia masih ada, organisasi masih dibutuhkan. Yang ketiga, perlu kita pahami bersama bahwa semakin maju zaman, semakin modern zaman, semakin maju teknologi, justru
kehidupan yang modern ini membutuhkan organisasi. Kita belajar dengan media online daring. Tak jalani tahu panjenengan hanya dari komunikasi lewat media WA. Tapi kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga mata kuliah teori organisasi. Ada yang dari Universitas Telkom, ada yang dari Politeknik Pratama, ada yang dari STI. Kita menjadi satu. Pak Jailani yang diberi amanah untuk memberikan materi tentang teori organisasi, saudara yang menerima materi mata kuliah teori organisasi. Kita sama-sama. Selain ada mahasiswa dan Pak Jailani, ada juga faktor yang lain, variabel yang lain, jaringan. Ini untuk membangun komunikasi antara mahasiswa dan tenaga pengajar. Nah, dari 3 poin ini sebagai pendahuluan sebelum kita bicara tentang konsep dasar organisasi, saudara punya gambaran. Oh, ternyata sejak manusia ada tuh manusia butuh orang lain. Manusia butuh berkelompok. Meskipun zaman Nabi Adam kelompoknya hanya 2 orang. Tapi akhirnya kan jadi banyak keturunan-keturunan yang ada. Oh, organisasi kalau dibutuhkan karena kita butuh kebutuhan sosial need kita butuh. Kita tidak hanya cukup makan, kita tidak hanya cukup kebutuhan lawan jenis, tapi kita juga butuh komunikasi. Kita butuh kebutuhan sosial. Kita butuh cengkerama, kita butuh gujek, guyon dan segala macam. Itu termasuk dalam social needs. Itu kaitannya dengan kita bicara tentang organisasi. Paham ya? Nanti kita berdiskusi akan lebih banyak kalau kita sudah masuk dalam pembahasan yang benar. Nah, kalau tadi Pak Jailani menyampaikan sejak manusia ada, manusia punya kebutuhan sosial. Semakin maju teknologi, semakin maju peradaban, organisasi dibutuhkan. Sekarang sebetulnya, apa sebetulnya unsur-unsur dalam suatu organisasi? Kita belajar teori organisasi dengan jarak jauh. Kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi. Ini menjadi satu organisasi, yaitu organisasi mata kuliah teori organisasi. Ada mahasiswa dari Purwokerto, ada yang dari Universitas Telkom Semarang, ada yang dari STE Telkom Kartasura. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Saya mencontohkannya, ada Pak Jailani yang memberikan materi tentang teori organisasi. Nah, masing-masing ini kita memakan anggota organisasi. Mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D, dan Pak Jailani. Ini adalah anggota mata kuliah teori organisasi. Unsur yang pertama dalam satu organisasi adalah adanya anggota. Jadi kalau satu orang tidak dikatakan organisasi. Ada anggota, 2 orang atau lebih. Anda bisa membaca bukunya Pak Agus Wibowo, Dr. Agus Wibowo, teori organisasi, atau bukunya buku ajarnya Pak Jailani, juga teori organisasi, atau bukunya Pak Nopirin juga organisasi. Anda bisa baca. Organisasi harus ada anggota. 2 orang atau lebih. Setelah ada anggota, harus bekerja sama. Peran kita dalam teori organisasi, mata kuliah teori organisasi beda-beda. Rekan-rekan menerima mata kuliah teori organisasi, Pak Jailani menyampaikan mata kuliah teori organisasi, materinya.
kita punya kepentingan yang sama. Bagaimana tercapai tujuan pembelajaran mata kuliah teori organisasi. Tetapi kita sebagai anggota beda-beda. Pak Jailani sebagai pengajar mestinya berperan bertanggung jawab pengajaran. Rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa bertanggung jawab terhadap materi yang diterima. Bekerja sama. Kalau sudah ada anggota untuk bekerja sama. Bekerja sama ini relatif lebih mudah. Apalagi saya mencontohkan untuk organisasi mata kuliah teori organisasi. Rekan-rekan mahasiswa ada keluhan pada Pak Jailani, Pak Jailani memberikan penjelasan, pencerahan bisa diterima. Rekan-rekan mahasiswa ada yang terhambat masa perkuliahan, Pak Jailani bisa memaklumi karena kita berkuliah dalam jarak jauh. Nah, kalau yang ketiga, setelah organisasi itu menjadi apa, ada anggotanya, kemudian bekerja sama. Yang ketiga adalah mencapai tujuan bersama. Rekan-rekan mahasiswa punya tujuan memahami mata kuliah teori organisasi, juga nilai yang maksimal. Pak Jani pun juga demikian. Oh, meskipun saya menyampaikan, semoga mahasiswa bisa memahami apa yang disampaikan dan akhirnya nanti nilainya juga memuaskan. Antara Pak Jailani dan mahasiswa punya tujuan yang sama. Bagaimana mensukseskan proses belajar mengajar mata kuliah teori organisasi. Implementasinya, buktinya nilai mahasiswa baik. Buktinya setelah mahasiswa nanti lulus atau mungkin belum lulus, masih jadi mahasiswa, bisa menerapkan prinsip-prinsip konsep organisasi dengan baik. Jadi, ada unsur minimal dalam berorganisasi. Organisasi apapun. Organisasi bisnis, organisasi sosial keagamaan, organisasi partai politik, organisasi apapun, mesti ada unsur minimal ini. Ingat, unsur minimalnya adalah organisasi harus ada anggota. Yang kedua, organisasi untuk bekerja sama. Jadi kalau saudara dalam satu organisasi tidak bekerja sama, berarti tanda tanya dulu. Wah, saya yang kuasa, saya yang menentukan, saya yang harus mengambil kebijakan. Kalau kita bicara organisasi, yang mengambil keputusan satu orang, ya pimpinan. Tapi ini hakikatnya adalah kerjasama bersama-sama. Nah, kenapa dalam praktek organisasi kok tidak seperti yang dijelaskan Pak Jailani ini? Bekerja sama, mencapai tujuan bersama. Kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu? Bisa? Bisa menjelaskan siapa? Ayo, kira-kira apa? Kalau kita bicara berorganisasi, banyak sekali organisasi. Dan biasanya orang organisasi itu bukan orang-orang bodoh. Apalagi kalau kita melihat organisasi-organisasi sosial kemasyarakat maupun organisasi politik. Bukan orang-orang bodoh. Kenapa? Kok dalam praktek organisasi terjadi gesek-gesek? Kenapa? Karena faktor manusia. Ingat, adanya anggota adalah 2 orang atau lebih. Ini manusia. Bukan laptop, bukan komputer, bukan HP. Nah, yang namanya manusia itu mempunyai kompleksitas yang tidak terbatas. Allah saja dalam Islam sudah menjelaskan yang namanya manusia itu memang makhluk yang halunga, nganyelki. Nah, disinilah nanti kita di belakang akan mempelajari bagaimana prinsip organisasi, bagaimana budaya organisasi dan segala macam. Kita ingin menekankan dulu pada pertemuan yang pertama ini, saudara punya fondasi yang kuat terkait dengan
konsep dasar organisasi. Nah, dalam praktek, kalau saudara melihat perusahaan keluarga pun antara ayah dan anak atau anak sesama saudara gontok-gontokan. Dalam organisasi partai politik yang katanya juga sudah orang-orang terpelajar pun terjadi faksi-faksian, kelompok-kelompokan. Pak Jalani sudah merasakan. Nah, yang jadi persoalan apa? Karena faktor manusia. Organisasi itu anggotanya adalah manusia. Padahal manusia itu sangat kompleks. Halunga tadi, nganyelke tadi, sudah dapat ini minta itu, sudah dapat itu minta yang lain dan segala macam. Dan yang paling tidak bisa kita pahami adalah bahwa mungkin sebelum masuk di organisasi orang baik, tapi masuk di organisasi jadi baik bisa, atau sebaliknya sebelum masuk organisasi tidak baik maksudnya. Tapi ketika masuk organisasi karena godaan dan faktor-faktor X, Y, Z jadi tidak baik. Nah, akhirnya disinilah saya sampai saat ini, sejak saya aktif di partai politik sampai saat ini, salut pada salah satu organisasi partai politik yang dipimpin oleh Bu Megawati. Meskipun dinamikanya seperti apa, tapi beliau, saya harus hormat, bisa mengendalikan dinamika yang ada. Nah, kembali kepada persoalan, jadi unsur minimal organisasi minimal harus ada 3 unsur ini. Harus ada anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kenapa terjadi dalam praktek terjadi konflik, terjadi pergeseran dan segala macam? Pak Janin saja sampaikan karena faktor manusia. Monggo sebelum kami lanjutkan, kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya silahkan, santai saja. Mungkin ada. Ada tanya nggih? Kalau tidak ada, setelah kita memahami tentang definisi organisasi. Setelah kita memahami tentang konsep dasar, unsur minimal tentang organisasi. Sekarang organisasi sebenarnya apa sih? Ada banyak definisi-definisi tentang organisasi. Kalau saudara membaca tentang definisi, ada berbagai macam. Dan masing-masing definisi, kalau kita tarik benangnya, benang yang inti begitu, hampir semuanya masuk 3 unsur minimal tadi. Dari definisinya organisasi dari Stoner, kemudian Stephen Robinson, James Simone, Max Weber, Istri Ibn Malayu SPS Buan, dan yang lain sebagainya. Dari berbagai definisi dari para ahli tadi, kita bisa mengambil suatu definisi tentang organisasi, yaitu organisasi adalah kumpulan beberapa anggota atau orang, ini kumpulan beberapa orang atau anggota dalam suatu wadah tertentu untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kalau kita melihat definisi tentang organisasi yang disampaikan oleh beberapa
ahli, konsep unsur utama tadi masuk. Di mana organisasi adalah kumpulan beberapa anggota. Nah, tidak satu orang. Kalau kita bicara definisi organisasi, ini beberapa orang anggota, otomatis mestinya dalam melakukan kegiatan juga beberapa orang anggota. Jangan organisasi hanya sebagai kedok. Organisasi hanya sebagai suatu simbol. Artinya yang melakukan adalah hanya satu orang saja. Nah, dalam wadah tertentu, ini dalam rangka untuk melakukan kerjasama. Kalau 1, 2, 3 orang tidak diwadahi, berjalan sendiri-sendiri, bekerja sendiri, ya bukan organisasi. Yang ketiga, orang harus punya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kita contohkan tadi, organisasi kita, yaitu organisasi mata kuliah teori organisasi. Tujuan yang ditetapkan adalah bagaimana mahasiswa mengerti mata kuliah ini ditunjukkan dengan hasil yang maksimal. Yang ngajar Pak Jelani juga merasa senang, mahasiswa juga merasa senang. Berarti proses pembelajaran kita untuk mata kuliah teori organisasi bisa berjalan dengan baik. Saudara mencermati terkait dengan definisi organisasi. Paham nggih? Ada jalan dulu mungkin monggo. Ada salah satu yang menarik dari Sundang Pesyagian kaitannya dengan definisi organisasi tadi untuk menjadikan referensi kita. Kalau tadi definisinya dari beberapa ahli yang bisa kita rangkum menjadi satu definisi, ada definisi dari Profesor Dr. Sundang Pesyagian. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terkait secara formal dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam ikatan yang ada antara seorang satu dengan yang lain yang dikenal sebagai atasan dan bawahan. Kalau Sundang Pesyagian ini unsur dasar organisasi, unsur minimal organisasi sudah ditambahi menjadi struktur. Artinya sudah ada pembagian tugas. Nah, kalau kita mencontohkan organisasi kita, nah, organisasi mata kuliah teori organisasi, ada mahasiswa, ada dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Dosen tugasnya memberikan materi kuliah, mahasiswa tugasnya menerima materi kuliah. Dosen membuat ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, mahasiswa mengerjakan soal-soal ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Profesor Sundang Pesyagian sudah memberikan lebih rinci. Ada atasan bawahan, ada keterkaitan. Dia lebih rinci lagi dibandingkan dengan definisi yang kita rangkum dari para ahli tadi. Nah, kalau di Profesor Sundang Pesyagian, kalau bicara berorganisasi sebuah persekutuan,
Pasti ada kaitannya. Oh, organisasi kita antara Pak Jailani dengan mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Keterkaitan adalah dosen dan mahasiswa. Pernah. Nah, kemudian yang membedakan, oh ada mahasiswa, ada dosen. Ini Sondang Pesiagian menerjemahkan definisi organisasi sama-sama adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Sama. Ya. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa sebelum kita nanti belajar tentang lebih mendalam, pertemuan pertama ini betul-betul dipahami. Karena ini akan menjadi fondasi awal. Nanti kita bicara tentang prinsip organisasi, bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang bagaimana budaya organisasi. Ini menjadi fondasi dulu. Untuk merefresh, saya ulang lagi ya. Bagaimana latar belakang organisasi itu ada. Sejak manusia ada, sejak peradaban itu ada, dan karena kehidupan manusia kita tidak hanya butuh makan, minum, dan hubungan lawan jenis, tapi kita butuh kehidupan sosial. Inilah organisasi yang menjawab kebutuhan sosial itu. Selain itu, semakin maju, semakin modern peradaban manusia, kehidupan organisasi menjadi sangat dibutuhkan. Konsep dasar berorganisasi 1, 2, 3. Karena apa? Dalam praktek organisasi banyak konflik, banyak pergesekan, banyak terjadi permasalahan. Karena faktor manusianya. Manusia yang punya kompleksitas. Bukan organisasinya yang salah, tapi manusia, faktor manusianya. Nah, kemudian dari itu kita melihat definisi. Nanti saudara bisa melihat di bukunya Pak Dr. Agus Wibowo, teori organisasi, atau di bukunya buku ajarnya Pak Jailani, juga teori organisasi, pendapat definisi dari para ahli itu. Ada Stoner, ada Stephen Robinson, ada James Money, dan segala macam. Kita merangkum itu, saya mencoba menamakan terkait dengan definisi dari Profesor Dr. Sondang Pesiagian, karena lebih mendalam ada keterkaitan secara formal. Kemudian ada pembagian tugas. Yang diartikan ada atasan dan bawahan. Ini ada pembedaan. Tetapi tujuannya satu. Kita bicara tentang organisasi. Itu rekan-rekan untuk pembahasan yang pertama ini terkait dengan konsep dasar, pengertian dan definisi tentang organisasi. Monggo, ada yang bertanya, kami berikan. Ada yang WA. Ada enggak? Ada pertanyaan dulu? Saya beri waktu. Silahkan. Kalau tidak, kita bicara tentang kerangka dalam teori organisasi. Apa toh yang akan kita bahas? Yang akan kita pelajari dalam mata kuliah teori organisasi. Pada pertemuan pertama ini saya mengajak saudara, rekan-rekan mahasiswa semuanya tentang pentingnya berorganisasi. Saudara bersyukur sebagai mahasiswa Universitas Tekom, STS Tekom maupun Politeknik Pratama, semester pertama sudah diberi mata kuliah teori organisasi. Sehingga saudara nanti masih mahasiswa di Stekom atau mungkin juga di lingkungan saudara, saudara sudah punya bekal dalam berorganisasi. Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari berorganisasi.
organisasi yang paling sederhana, yang paling kecil adalah organisasi dalam suatu rumah tangga. Saya yakin rekan-rekanku semuanya, masing-masing semua adalah dalam satu rumah tangga. Mungkin ada sudah menikah atau masih hidup dengan orang tua. Dalam rumah tangga itu ada ibu, ada bapak, ada anak. Kalau mungkin ada beberapa kasus yang belum ada anak, berarti hanya ada bapak dan ibu. Saudara bisa melihat dalam suatu keluarga ada ibu, ada bapak, ada anak. Mesti ada pembedaan tugas. Meskipun dalam kegiatan bisa gotong royong bareng-bareng, tapi ada pembedaan tugas. Dari segi harfiahnya, naluriahnya manusia saja, yang namanya bapak memimpin rumah tangga bekerja. Ibu membina anak, mengatur rumah tangga. Ini sudah ada anak membantu orang tua atau mungkin belajar. Nah, ini satu bentuk. Kalau tadi Pak Jaren menyatakan siapa yang mau bisa hidup tanpa organisasi, saya tidak ada. Ya, dalam berkeluarga itu ini sudah bentuk dari kita berorganisasi. Hanya kadang-kadang masyarakat tidak begitu mendefinisikan bahwa kita itu berorganisasi, bahwa kita itu berkelompok. Kita suka ya bukan kita menikah gitu aja kan. Baik rekan-rekanku, kita sampaikan untuk kerangka bahasan dalam teori organisasi yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas dalam satu semester ini nanti. Rencana pembelajaran kita lakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yang 2 kali untuk ujian, yaitu ujian tengah semester pertemuan yang ke-8 dan ujian akhir semester pertemuan yang ke-9. ke-16. Otomatis pertemuan kita 14 kali pertemuan. Satu pertemuan sampai pertemuan ke-7 kita UTS. Pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15, ke-16-nya kita ujian akhir semester. Begitu nggih untuk pertemuan kita ini, kita sampaikan kerangka bahasan dalam suatu untuk teori organisasi nanti. Kita nanti akan bicara tentang struktur organisasi. Ini teorinya, definisinya Profesor Sondang tadi. Harus ada struktur. Tidak mungkin organisasi semua jadi anggota, tidak mungkin. Atau jadi pimpinan semua, ketua semua, tidak mungkin. Harus ada pembedaan struktur. Kemudian ini konsep dasar. Kita bahas ini ya. Kemudian yang ketiga adalah evolusi teori organisasi. Bagaimana perkembangan teori organisasi sampai pada teori organisasi yang modern ini. Kemudian yang selanjutnya adalah arti penting mempelajari teori organisasi. Pak Jerni sudah sampaikan tadi ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Sekecil apapun. Ya ada orang yang tidak berkeluarga ada, tapi frekuensinya sangat kecil. Kebanyakan kita melakukan keluarga. Ini penting kita mempelajari teori organisasi. Kemudian yang selanjutnya bagaimana menjadikan organisasi yang efektif. Kalau organisasi besar, Anda bisa bayangkan ya, organisasi politik PDI Perjuangan yang dengan anggota dan kader simpatisan berjuta-juta itu, pemimpinnya bagaimana? Mengelolanya bagaimana? Kalau terjadi konflik harus bagaimana? Nah ini bagaimana menciptakan organisasi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip berorganisasi. Kalau kita berorganisasi, yang paling utama mesti harus ada kerjasama. Karena unsur minimal organisasi harus ada kerjasama. Selain kerjasama, mesti harus ada komunikasi dan koordinasi. Tidak akan mungkin kita melakukan kerjasama tanpa ada komunikasi dan koordinasi. Ayo, Anda bisa bayangkan.
Kita hanya lirik-lirikan saja, kita hanya diam-diaman saja. Kita mau mengerjakan apa? Kita nggak tahu kan? Nah, nanti kan kita pelajari tentang prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkungan organisasi. Organisasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan. Keluarga satu dari Salatiga, satu dari Semarang, ya, suami istri dari kedua, kebetulannya rumahnya di Solo. Antara di Semarang dan di Salatiga, keluarga suami dan istri, di Solo keluarga yang baru setelah menjadi satu keluarga, punya lingkungan yang berbeda-beda, ya. Keluarga, apalagi organisasi yang lebih besar. Kita nanti akan bicara tentang lingkungan organisasi. Kemudian silakan lanjutkan pembahasan tentang perilaku organisasi. Saudara sebelum masuk Universitas Telkom, Politeknik Pratama maupun STS Telkom, saudara punya keluarga, lingkungan di tingkat keluarga, di tingkat saudara, di tingkat kelompok pemuda. Begitu masuk di STS Telkom, Universitas Telkom maupun Politeknik Pratama, ada lingkungan yang baru. Anda punya perilaku di rumah seperti apa? Di Telkom harus sesuai dengan aturan yang di Telkom. Bagaimana aturan di Telkom? Nah, ini yang akan mempengaruhi perilaku saudara di Telkom tidak lepas dari perilaku Anda pribadi maupun perilaku saudara di lingkungan saudara. Ini nanti akan bisa bicarakan lebih mendalam. Kemudian perilaku kelompok. Ada perbedaan nanti perilaku organisasi dan perilaku kelompok. Kalau saudara ini menjadi mahasiswa di STS Telkom, Universitas Telkom, maupun Politeknik Pratama, saudaranya punya perilaku yang berbeda-beda. Organisasi besar adalah organisasi Telkom Group. Tetapi saudara punya kelompok di Universitas Telkom. Oh, perilaku saudara adalah perilaku kelompok Universitas Telkom. Oh, saudara di STS Telkom, perilakunya adalah perilaku di STS Telkom. Begitu juga yang ada di Politeknik Pratama. Ya. Jadi ada yang menjadi perilaku organisasi, ada yang menjadi perilaku kelompok. Nanti akan kita bicara lebih mendalam. Kemudian selanjutnya adalah budaya organisasi. Kalau saudara misalnya dari Sumatera, atau kemarin ada mahasiswa yang kontak Pak Jelani katanya dari Papua. Saudara mempunyai budaya yang ada di Papua, kebiasaan yang ada di Papua, atau kebiasaan yang ada di Jawa Barat misalnya, ketika saudara masuk ke organisasi Universitas Telkom atau ST Telkom, di mana di sini ada di Jawa Tengah, budaya saudara ada penyesuaian. Saya yakin bagaimana budaya saudara di lingkungan saudara dengan budaya yang ada di organisasi, apalagi untuk organisasi bisnis. Anda bisa melihat bagaimana bank, apakah bank pemerintah, bank daerah, bank nasional, Anda bisa lihat perilakunya sama. Karena bank melayani, semuanya adalah melayani. Anda bisa lihat. Bahkan saudara baru masuk ke parkiran pun, si satpam sudah dengan santunnya menyuruh saudara untuk parkir. Nah, nanti akan kita bicara lebih mendalam. Kemudian ini manajemen konflik. Tidak ada organisasi yang tidak berkonflik. Kalau saudara takut konflik, ya tidak usah masuk dalam organisasi. Sama juga kalau kita melihat keluarga. Keluarga itu baik-baik saja, suami, istri, anak. Tidak ada yang keluarga itu lepas dari yang namanya perbedaan pendapat. Tidak ada yang lepas dari yang namanya konflik. Hanya yang dipersoalkan itu adalah apakah konflik jadi bubar atau konflik bisa diatasi. Nah, di organisasi juga seperti itu. Nanti akan menarik. Bagaimana manajemen konflik? Maaf ya. Nah,
Ketika bicara tentang konflik, bagaimana? Ini kita bicara. Nah, yang selanjutnya adalah birokrasi dan kekuasaan. Tidak ada organisasi yang tidak ada kekuasaan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Dalam keluarga saja. Ini ada kekuasaan. Bagaimana kekuasaan seorang ayah. Bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Jadi, ini tidak ada dalam satu organisasi tanpa ada kekuasaan. Sekecil apapun. Nah, dalam kekuasaan itu muncul birokrasi. Nanti kan bicara lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Kalau saudara Pak Jailani tadi mencontohkan organisasi partai politik yang begitu besar, PDI Perjuangan, itu keberhasilannya adalah banyak yang terlibat. Tetapi orang melihat ada kebaikan, kesuksesan, kepemimpinan Ibu Ketua Umum. Itu nanti kepemimpinan. Kan kita lihat. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang perubahan organisasi. Nah, kenapa organisasi berubah? Memang harus berubah. Berubah karena situasi yang harus berubah dan memang disengaja untuk berubah. Menurut sejarahnya yang kita dapat informasi itu, Universitas Telkom itu berangkatnya dulu dari kecil, lembaga kursus, kemudian dari Telkom dan jadi Universitas Telkom. Ini memang harus berubah, disengaja untuk berubah karena menjadi tuntutan yang makin besar, pengabdian pada masyarakat yang semakin besar. Jadi, nanti akan kita bicarakan perubahan organisasi. Itu rekan-rekanku terkait dengan rencana untuk kita pembelajaran. Sebagai kesimpulan kami sampaikan bahwa organisasi ada sejak peradaban manusia. Karena apa? Manusia butuh pemenuhan kebutuhan sosial. Selain itu, manusia itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Sehingga kalau organisasi dipahami sebagai suatu kelompok, sejak zaman nenek moyang Nabi Adam, sebetulnya organisasi itu sudah ada. Kelompok dalam artian. Nah, divisi tentang organisasi ada banyak. Yang jelas paling utama adalah ada unsur minimal. Harus ada anggota dari beberapa orang. Harus ada untuk bekerja sama. Dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Itu rekan-rekanku dalam pembahasan untuk pertama ini dalam mata kuliah teori organisasi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Bertanya itu bisa juga untuk menjadi sparring. Enggak, ada pertanyaan akan beri waktu. Enggak, silakan. Kalau tidak, untuk setiap mata pertemuan, mata kuliah teori organisasi, saya berikan waktu untuk evaluasi. Evaluasi dan bahan diskusi. Di mana evaluasi tidak harus dikumpulkan, tapi untuk bahan diskusi rekan-rekanku semuanya. Apabila dalam diskusi ini nanti terjadi deadlock, bisa kontak Pak Jailani untuk menjadi mediator atau penengah. Oke. 1, 2, 3 untuk evaluasi. Jelaskan tentang organisasi sejak manusia ada. Mengapa organisasi penting dalam kehidupan kita. Dan sebutkan beberapa alasan mengapa perlu mempelajari teori organisasi. Semua sudah saya sebutkan tadi ya, tentang mengapa organisasi itu ada. Kami berikan waktu lagi untuk ada pertanyaan dan juga kami ingatkan untuk absensinya nggih, jangan lupa absensinya diisi akad rekan-rekanku semuanya. Baik rekan-rekanku semua, sebelum kami akhiri,
kami sampaikan buku referensinya, yaitu buku teori organisasi, buku ajarnya Pak Jailani, terbitan atau penerbitnya di YPAT Stekom Semarang. Juga bukunya Pak Dr. Agus Wibowo MSI MM, juga teori organisasi. Anda juga bisa mencari buku referensi dari yang lainnya, banyak. Baik rekan-rekanku, terima kasih kami ucapkan untuk pertemuan pada kali ini. Yang pertama, saya berharap semoga pertemuan ini menjadi support kita bersama, rekan-rekanku semuanya, untuk belajar teori organisasi. Saudara bisa melihat para tokoh-tokoh nasional tidak lepas dari penggemblengannya di organisasi. Ya, masalah kemudian tergelincir pada kasus-kasus tertentu itu persoalan lain. Tapi kematangan mereka adalah kematangan yang dibangun dari suatu organisasi. Pak Jailani yang merasakan sendiri. Kalau Pak Jailani dulu menghitung tahun 99 kampanye itu tidak lupus dari 400 juta. Kok mundur, bodoh sekali gitu. Tapi ternyata dari model berorganisasi tadi sejak 2007 sampai sekarang kegiatan riset, kegiatan pelatihan, pendampingan Pak Jailani nggak pernah berhenti. Itu contoh. Baik rekan-rekanku, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, kerjasama kita selama ini. Waktu pertama ya, kita bisa saling menjajaki. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan rekan-rekanku semuanya. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, banyak salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.